Baik, selamat siang. Hari ini kita mau mengganti radiator ya, yang lama ini, yang lama dengan mengganti radiator yang baru. Saya tidak menyebut mereknya ya, karena ini bukan endorse. Jadi nanti silakan aja yang berminat mau mencari radiator. Ini bukan radiator ori ya, ini radiator bukan ori. Tapi harganya cukup murah, saya dapatkan di online sekitar 600.000. Permasalahannya adalah radiator yang lama ya untuk mobil ini mobilnya uh, Avanza Matic G ya, tipe G Matic 1300. Masalahnya adalah terjadi kebocoran. Awalnya ada kebocoran di lower tank ya. Ini itu bagian atas ya. Ini upper tank. Ya ada tutupnya itu. Nah, ini bagian lower tank. Jadi ditemui kebocoran kecil sebetulnya, tidak terlalu besar ya di sini. Ini ada kebocoran di sini kecil. Netes, 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 netes. Dicoba dibuka. Ya sudah dibuka nih sebelumnya, terus ditutup lagi, bukannya makin sudah dikasih pengikat supaya bagus, tapi ternyata bukannya makin bagus, ternyata makin pecah, dia menjalar ke sini. Jadi kesimpulannya kalau memang ada radiator yang sudah pecah di sini, ya mau dimanapun juga di pinggir-pinggir sini, sebaiknya tidak di servis. Ya percuma di servis karena akan buang-buang uang aja, lebih baik langsung diganti dengan yang baru ya, karena udah ditanya pun juga ini di online aja, harga lower tanknya aja cukup mahal ya, hampir 200.000 tergantung di mana belinya, sementara upper tanknya juga sama, hampir 200.000 juga. Jadi kalau andai kata diganti, ini lower tanknya diganti menjadi bagus, mungkin sementara bocor tidak akan terjadi lagi, tapi kemungkinan upper tanknya akan pecah lagi karena sudah berumur ya. Jadi emang sebaiknya kalau salah satu sudah bocor, sebaiknya sudah diganti baru aja. Yang baru pun sudah saya sebut tadi tidak terlalu mahal ya, 600 ribuan. Tergantung di mana nanti belinya di online. Untuk penjelasannya sebagai berikut ya. Ini karena Matic. Matic itu ada pendingin oli Matic ya. Ini dia untuk pendingin oli Matic. Ini masih baru ya, masih tertutup. Ini masih tertutup. Nanti kita buka, kita lihat aja yang lamanya aja ya. Ini dia. Ya. Kalau ini dia, ini untuk pembuangan. Ini masuk. Yang kanan ini saya juga lupa ya, apa yang masuk, apa yang keluar yang mana. Tapi inilah pokoknya ada dua selang dari Carter Matic Avanza. Ini untuk oli air dingin ini masuk ke dalam, yang panas itu masuk ke atas masuk, didinginkan melalui kisi-kisi ini, radiator ini, lalu keluar ke bagian bawah. Ya. Ini bukanya juga cukup mudah ya, karena ini radiator ini hanya diikat oleh dua baut di atas ini ya. Ini dia nih. Ini buat pegangan ke bodi depan ya. Ini nanti masuk ya. Contohnya seperti ini ya. Bentar ya. Ini di push ya, seperti ini dia. Ini dia pegangannya. Hanya dua baut saja ya. Dia kalau kita berdirikan ya, ini agak sulit karena kita berdirikan. Ini hanya masuk di sini saja ya. Ini dimasukkan. Nah ini baut tempat penguncinya ke bodi. Demikian juga yang sebelah sana. Itu juga sama dipasang seperti, hanya dua ini saja. Hanya dua ini saja untuk mengikat radiator ini ke bodi dari mesin, bodi mobil ya. Ini pun juga di bagian atas kita lihat ya, sudah menguning ya. Ini juga tanda-tanda sudah mulai terkikis juga. Memang walaupun ini secara fisik masih bagus, tapi sebaiknya memang ya kalau ada uang ya sebaiknya diganti lah.
baru ya. Tapi ya kalau untuk sementara aja sih mungkin bisa ya, untuk mungkin terbatas dananya bisa diganti tadi lower tanknya di sebelah bawah. Tapi kalau ada dana ya sebaiknya ganti total. Walaupun ini ya masih bagus ya, ini tidak bocor ya. Ini tidak bocor, pendinginnya atas pun, upper tanknya pun tidak bocor. Hanya yang lower tank yang bocor. Ya, itu saja. Oh ya, tadi ini kuning ya, ini juga tandanya sudah terjadi pengikisan ya. Pengikisan, jadi mungkin ya kurang kuat seperti baru ya. Mungkin bisa cepat keropos juga ini. Itu dia. Nah, untuk apa? Untuk kipas. Ini dia kipas ya. Ini pengikatnya sebelah kiri kipas. Ini baut. Jadi sebaiknya kalau membuka radiator itu kipasnya jangan ditinggal. Sebaiknya kipasnya juga dicopot berbarengan dengan radiator, karena untuk memudahkan pemasangan kembali kipasnya. Ya, ini kalau saya tekan ini ya nggak kelihatan ya. Ini ada celah ini di sini nih. Kalau saya tekan ya, ini apa namanya retak ini. Retak karena udah tua ya, plastiknya udah tua, udah nggak bisa lagi dibetulin. Dilem juga ditanya juga sudah nggak memungkinkan lagi, nggak bisa dilem lah ya, karena kalau dilem, plastik dilem ditekan oleh penjepit ini nih, pecah lagi dia. Jadi emang sebaiknya diganti. Jangan, sekali lagi, jangan sekali-kali ini diganti, percuma ya, percuma beli mahal-mahal lower tanknya. Kalau ada duit, sekali lagi for your information, lebih baik ganti baru kalau ada uang. Ya, itu saja. Kita lihat ya kipasnya ya, sebentar ya, saya ambil kipas. Ya, ini kipasnya ya. Kipasnya radiator. Nanti dipasang ke tempat yang baru ini ya. Ini kipasnya. Ini pun sudah dimodif ya. Originalnya sebenarnya bladesnya ada 4. Ini saya sudah modifikasi menjadi 5. Originalnya juga sebetulnya mesinnya itu pun yang model mangkok ya, belakangnya model mangkok yang agak panjang gitu ya, yang agak panjang dia kayak mangkok. Ini juga sudah saya modif yang model pipih, jadi yang putarannya lebih kencang. Jadi kipas ini tadinya dipasang di sini ya, udah pas ini ya untuk yang terbalik. Ini dia yang lama, ya itu pas ya. Ya, yang lama itu 2 di kanan ya. Lalu yang ini juga pas. Ya, ini kita akan pasang ya kipasnya ini di radiator yang baru ini dia. Kita taruh di sini. Itu dia pas ya. Yang ini baru itu dia 2 di bawah. Oke, kita siap baut ya kipas ini. Setelahnya dibaut 2, kita siap masukkan ke dalam mobil. Ya, bautnya sudah dipasang ya semua. Ini kiri kanan udah dipasang, bawah sudah dipasang ya. Nah, sekarang kita buka penutupnya nih. Tadi udah diambil ya, ini penutupnya tadi di sini. Ya, kita ambil karena ini buat nanti supaya nggak susah di bawah. Ternyata ini mudah, bisa dibuka di bawah aja deh nanti. Ya, ini juga mudah bukanya, jadi supaya nggak kotor. Ini kita tetap posisi tutup aja, nanti di bawah mobil aja dibukanya pada saat pendingin buat maticnya kita masukin ke sini selangnya. Iya, kita akan pasang ke mobil. Pasangnya juga cukup mudah, tapi kayaknya satu tangan bahaya juga nih. Jadi pasang di sini, nanti tinggal dimasukkan ke dalam sana tuh tadi yang 2 itu. Ini 1 yang sebelah sini ya, masukin ke dalam ini. Yang sebelah lagi juga dimasukin ke sebelah sini. Tuh, ini dia di tempat ini masukin radiator tadi bawahnya ya.
Ini satu sebelah sana, satu sebelah sini, tinggal masukin plug. Nah, lalu atasnya yang tadi tinggal ini dia nih tempat bautnya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Selesai. Tinggal masukin ini selang. Ini selang buat air dingin yang keluar ya. Ini nanti dari radiator dimasukin ke sini nih. Ini sudah ditutup ya. Ini buat yang dari dibuka nanti masuk ke radiator juga yang pendingin oli pendingin matic ada dua. Ini satu yang ini udah ditutup dua. Lalu yang atas nanti ini akan masuk ke bagian atas radiator. Baik, kita mulai untuk pemasangan radiatornya ke dalam ini. Jadi tadi yang di bawah itu ya, ini tadi yang ini nih nanti masuk ke dalam lubang tadi yang disebut itu. Gitu. Ini buat matic ya, bedanya matic ya ini dia ada pendingin oli ini yang sering orang lupa untuk menjelaskan apa ini lubang dua ini. Karena kalau manual ini tidak ada. Ini dalamnya kuningan di sini ya, ada bulat dia kuning tembaga di dalam radiator ini itu direndam sama air. Jadi kuningan itu bulat kayak tabung yang untuk dialirin oli ini dia masuk ke sini. Saya juga nggak tahu yang mana masuknya mana yang keluarnya, tapi dia didinginkan oleh air radiator di sini supaya maticnya ya dingin ya, begitulah teoritis, supaya dingin di dalam radiator ini. Ini dia fungsinya pendingin oli matic, oli otomatis. Oke, sekarang kita nih coba angkat, nggak bisa di satu tangan megang, ini berat, ini cukup berat, jadi terpaksa rekaman kita pause dulu. Ya, kita lihat di sini sekarang radiator sudah terpasang ya. Tadi udah dimasukin cuk ke sana. Ini sudah terpasang, tinggal ini ya, atas akan pasang menyusul. Ini sementara jangan dibaut dulu supaya dia bisa main ya. Supaya nanti masuknya nggak sulit. Di bawah pun selang air dingin juga belum terpasang. Selang untuk itu masih ada merah, belum terpasang. Jadi kita akan nanti memasang oli pendingin radiator itu. Ya, dari atas sudah sempit sekarang. Ya, itu ya. Jadi belum terpasang itu semuanya. Nanti kita akan pasang. Kita tunggu. Ya, semua sudah terpasang ya, itu di bawah kabel besar sudah terpasang, itu juga sudah yang melengkung ini kabel selang matic yang sebelah kanannya juga ya. Ini karena pekerjaan sendiri mungkin belum terlalu jago ya, ini mencoba pakai klem yang ini susah dimasukin ini ke sini, terpaksa pakai klem selang biasa ini. Tapi jangan lupa ini di bawahnya tetap dikasih lapisan karet ya, lapisan karet supaya selang aslinya tidak sobek mengenai plat ini. Ini alternatif saja sambil nanti belajar lagi bagaimana caranya membuka ini, karena tadi udah susah sekali membuka ini. Untuk didorong ke sini daripada sobek ini, selang ini sobek, yang di bawah juga sobek, terpaksa pakai klem ini, klem aluminium ini. Ini ukurannya 2 inch ya, 2 inch. Jadi pas di bawahnya dikasih lapisan ini dia. Ini saya kasih lapisan karet supaya dia tidak tajamnya ini tidak menembus selang yang ini, yang demikian ini di bawah. Ya, namanya juga coba sendiri daripada dipaksa pakai klem yang ini, yang model jepit ini nggak bisa masuk juga ke arah sini ya, terpaksa pakai klem ini 2 inch ya ukurannya. Jadi nanti kalau ada kawan yang mau ingin mencoba, ukurannya klem ini 2 inch pas gitu. Nanti lapisan dalamnya dikasih karet ban dalam supaya tajam-tajamnya ini tidak mengenai selang, jadi bisa ketahan, bisa awet juga lah, sama awet. Itu saja. Ini juga sudah dipasang juga ya, sudah dipasang. Cukup menguras tenaga juga, tapi yang jelas
sekarang sudah tidak ada bocor. Itu tetes-tetes air karena waktu pengisian ini aja air pertama kali muncrat. Ini juga sudah diisi penuh. Sorry, tidak penuh ya, ini sebatas upper sini. Ini kita lihat, kita lagi tes, ini kipas juga udah nyala, tidak ada tetes-tetesan air di bawah. Agak gelap ya, agak gelap. Tapi itulah hasil kerja sendiri. Walaupun mungkin tidak sebagus yang ahlinya, tapi yang pasti yang penting tidak ada kebocoran lagi. Jadi sangat mudah ya membuatnya ini memasangnya ini. Hanya memang perlu ketelitian dan kesabaran. Ya, itu saja pemasangan. Poinnya ini adalah bukan pemasangan tapi mengganti radiator ya. Jadi jangan coba-coba radiator bocor untuk ditambal-tambal, percuma, buang-buang uang aja. Lebih baik ganti baru aja. Yang pasti ganti baru lebih menjamin ketimbang di lem. Itu hanya buang-buang uang aja, buang ongkos segala macam. Demikian untuk pembahasan pemasangan radiator di Avanza 1300 cc Matic. Semoga ini memberikan inspirasi buat teman-teman yang ingin mencoba memasang sendiri radiator, mengganti radiator lama yang rusak dengan radiator baru yang lebih bagus, Sampai ketemu di lain eksperimen lagi. Sampai ketemu, selamat siang.